cuma keduluan terbunuh. Seandainya kalau dia tidak duluan terbunuh, dialah yang akan membunuh temannya. Sehingga dengan niatnya itu, meskipun dia belum melakukan pembunuhan, maka dia juga mendapatkan dosa. Maka pembahasan ini sangat berkaitan dengan niat, karena orang yang terbunuh tadi juga punya niat untuk membunuh. Dan orang yang sudah punya niat, meskipun dia belum melakukan perbuatan tersebut, maka dosanya atau pahalanya dia sudah menanggungnya. Orang yang ingin beribadah, namun karena tidak jadi ibadah, karena ada uzur, maka dia sudah mendapatkan pahalanya. Sebaliknya, ketika ada orang yang ingin berbuat dosa, namun dia tidak jadi melakukan dosa itu, maka dia juga akan mendapatkan dosanya. Sedangkan hadis berikutnya yang akan kita kaji bersama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Mungkin ada yang masih ingat siapa nama asli Abu Hurairah? Ada yang masih ingat siapa nama asli beliau? Kita sering menyebutkan nama Abu Hurairah di pembahasan yang sebelumnya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Abdurrahman bin Sakhar, ya. Kita sedikit demi sedikit mengenal nama-nama para sahabat Nabi, ya. Karena kalau kita nggak kenal, maka nggak akan sayang. Nama saja kita nggak kenal, gimana kita akan tumbuh rasa sayang kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Kita bacakan hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli jama'atun tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah. Wa dhalika anna ahadakum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-masjid la yuridu illa as-salata la yanhazu illa as-salat lam yaqtu qudwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa qutta anhu biha khati'ah hatta yadkhul al-masjid. Fa idza dakhala al-masjid kana fi salatin ma kanat as-salatu fi tahbisu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'ti fihi ma lam yuhdithu fihi muttafaqun alaihi. Hadis ini hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka sebagaimana yang kita sering ingatkan, ketika diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka tidak ada keraguan lagi bahwasanya ini adalah hadis yang sahih, hadis yang pasti sahih. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat seseorang berjamaah melebihi salat seseorang sendirian, baik di pakarnya, di tempat dagangnya atau di rumahnya, bid'an wa 20 darajah, yaitu bandingannya adalah 23 sampai 29 derajat. Jadi bid'an itu dalam bahasa Arab jumlah dari 23 sampai 29 disilakan dengan bid'an. Berarti 24, 25, 26, 27, 28 ini semua masuk dalam istilah bid'ah. Sehingga nanti akan kita bacakan beberapa riwayat yang menerangkan bandingan orang yang sholat berjamaah dengan orang yang sholat sendirian. Ada yang hadis yang secara tegas mengatakan yaitu 27 derajat. Karena 27 juga masuk dalam istilah bid'ah tadi. Atau sebagian hadis juga mengatakan 25 derajat bandingannya orang yang sholat sendirian dengan orang yang sholat berjamaah. Wa dzalika anna ahadakum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a. Yang demikian itu apabila seseorang dia berwudu kemudian dia memperbagus wudunya, kemudian dia mendatangi masjid, la yuridu illa shalat, tidak ada tujuan lain kecuali untuk sholat. Dia berwudu dengan wudu yang
berarti ini belum mungkin belum komat, jadi sudah azan masih nunggu jamaah yang lain. Ketika dia dari rumah masuk ke dalam masjid, ketika dia sudah masuk masjid, maka sudah dihitung pahala sholat. Kemudian wal malaikatu yusholluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fi. Dan malaikat akan senantiasa mendoakan seseorang di antara kalian selagi orang itu masih duduk di dalam masjid tersebut. Masya Allah. Jadi luar biasa keutamaannya tadi. Ketika duduk di dalam masjid menunggu sholat itu sudah dihitung pahala sholat, kemudian para malaikat pun ikut mendoakan orang tersebut. Apa doa malaikat tersebut? Allahumma arhamhu, ya Allah berikan dia rahmat. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terima taubatnya. Ma lam yu'ti, selagi orang itu tidak batal. Masya Allah. Jadi ini baik, hadis ini dibawakan oleh pengarang buku ini dalam bab niat. Dari tadi mungkin kita pahami dan kita bacakan terjemahannya. Mungkin ada yang bisa menangkap apa hubungan hadis ini dengan masalah niat. Ada atau tidak ada hubungannya? Yaitu apa tadi? Dia tidak berjalan ke masjid, melainkan niatnya adalah untuk sholat. Karena ada kalanya orang datang ke masjid, niatnya bisa berbeda-beda. Ada yang datang ke masjid niatnya karena ini musim pemilu, supaya dia dianggap orang yang rajin sholat, sehingga ketika nanti datang musim pemilu dia mencalonkan dirinya dapat banyak suara. Ada yang kena datang ke masjid karena ingin melamar anaknya Bapak Imam. Jadi anaknya Bapak Imam punya anak perempuan, anak gadis. Ini seorang pemuda rajin ke masjid, niatnya supaya nanti ketika lamar anaknya Bapak Imam diterima karena dianggap rajin ke masjid. Maka bukan itu tujuannya. Orang datang ke masjid niatnya semata-mata untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari hadis yang mulia ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita ambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah tentang keutamaan sholat berjamaah. Jadi hadis ini menerangkan bagaimana bandingan antara orang yang sholat sendirian di rumahnya atau orang yang sholat sendirian di pasarnya. Di pasarnya itu maksudnya adalah di tokonya, di kiosnya, di tempat dagangannya, atau selain pasar misalkan di kebunnya, atau di tempat gembalanya, di kandang kambingnya. Orang yang sholat sendirian di rumahnya atau di tokonya, di kiosnya, maka daripada orang yang sudah berjamaah bandingannya adalah 27 derajat. Maka kalau kita lihat secara hitungan ekonomi, hitungan duniawi, orang akan rela berjalan dengan sangat jauh ketika ada pembagian sesuatu, pembagian bantuan misalkan ketika ada bantuan langsung tunai diambil di Leopold, di desa Leopold, maka ada warga desa lain yang rela berjalan siang-siang jam 2 untuk mengambil bantuan tersebut. Berapa jauh perjalanan ke Leopold hanya untuk mengambil bantuan tersebut, yang mana bantuan itu langsung habis. Begitu kita sampai rumah, buat beli ini, buat beli itu, habis. Tapi kenapa kita begitu berat ketika azan dikumandangkan, langkah kita begitu terasa berat untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah bantuan yang hanya 900 atau berapa? Mungkin 1 juta. Apakah itu yang lebih kita butuhkan daripada pahala ketika kita sholat berjamaah? Kalau kita merasa lebih butuh pahala, maka ketika azan dikumandangkan, kita lebih memilih untuk datang ke masjid untuk ikut sholat berjamaah. Mungkin sekarang kita tidak merasa tidak butuh,
sakaratul maut. Seseorang sudah dipanggil oleh Allah, maka yang dia butuhkan bukan uang, yang dia butuhkan bukan kambingnya, yang dia butuhkan bukan rumah wangannya, tapi yang dia butuhkan adalah pahala yang dia kerjakan ketika dia masih hidup. Maka begitu ruginya kita ketika kita diberi kesempatan hidup oleh Allah, diberi kesempatan untuk menghirup udara, kita gunakan hanya untuk mencari dunia, kita lupa untuk mencari akhirat. Begitu sia-sianya kita dengan waktu jatah hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Padahal dunia itu kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari satu sayap seekor nyamuk. Ada yang pernah lihat nyamuk? Nyamuk seberapa besar sayap seekor nyamuk? Sangat kecil sekali sayap seekor nyamuk, bahkan kata Rasulullah SAW, seandainya dunia itu bernilai di sisi Allah, maka Allah tidak akan memberi minum kepada orang-orang kafir, walaupun seandainya dunia bernilai di sisi Allah, walau sebesar sayap nyamuk, satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan beri minum kepada orang-orang kafir. Coba kita renungkan dan kita pahami hadis ini. Seandainya dunia bernilai di sisi Allah, walau sebesar satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberi minum kepada orang-orang kafir. Buktinya sekarang orang-orang kafir mendapatkan minum atau tidak? Bahkan tidak hanya minum, mereka bahkan lebih kaya, lebih maju dari sisi teknologinya, dari sisi apa lagi? Ekonominya, dari sisi politiknya, mereka mungkin lebih maju daripada kita orang Islam. Ya Pak ya? Dari sisi intelektualnya. Berarti ini menunjukkan Allah beri dunia itu kepada siapa saja. Allah kasih dunia itu kepada baik orang beriman atau orang kafir, kepada orang yang berdosa, orang yang berbuat ketaatan, Allah kasih semuanya masalah dunia. Tergantung siapa yang bekerja, siapa yang rajin, dia yang mendapatkannya. Siapa yang berpendidikan, siapa yang belajar, dia